kasih kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama dapat berkumpul untuk kami memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau sudah berikan bagi kami. Ialah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Sebentar kalau kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kami dapat memahaminya dengan baik, bahkan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara, saya akan meminta untuk saudara kita, yaitu Trijaya. Ya, beliau dari Cepu datang ke sini memberikan sedikit kesaksian bagaimana beliau ini bisa mengenal nama Bapa. Kita juga nanti saya akan perkenalkan ya, ada beberapa orang yang kemarin Sabat hadir bersama dengan kita. Yang pertama Saudara Trijaya, kemudian yang kedua Saudara Yusak bersama dengan Lala. Cuman nggak tahu pagi ini dia hadir atau tidak. Oh, ada di belakang sana ya. Oke, kita akan dengar kesaksian sedikit dari Trijaya. Barangkali kalau Saudara Yusak ingin menambahi juga boleh. Ayo Trijaya maju ke depan. Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Ya, perkenalkan nama saya Trijaya Nugraha. Saya dari Cepu. Saya akan menceritakan kesaksian saya secara singkat. Sebelum saya mengenal Bapak Yahweh, saya masih mengenal nama sesembahan yang lama, Cia. Sebelumnya saya juga pelayanan dari salah satu sinode, saya nggak sebutkan namanya. Selama saya pelayanan, saya menganggap itu paling benar. Dan saya merasa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Seiring berjalannya waktu, singkat cerita, saya bersama keluarga, saya mengalami suatu pergumulan. Pergumulan itu sebuah nama itu yang membuat saya bergumul. Akhirnya saya mencari tahu nama itu. Sampai saya mencari tahu informasi nama itu yang sebenarnya, nama Yahweh. Sekian lama saya mencari dan belum ada informasi yang benar yang saya dapatkan. Dan saya bergumul sekian lama dan saya memutuskan untuk berhenti pelayanan. Jujur saya berhenti pelayanan waktu itu karena satu pergumulan yang bagi saya sangat berat. Dan pada saat itu saya harus berangkat ke Bali. Jadi saya memutuskan saya vakum pelayanan. Saya ngomong sama keluarga, sama istri. Dan memang waktu itu dalam pelayanan saya itu keluarga itu nggak setuju, baik dari orang tua bahwa ngapain pelayanan, ngapain jadi ya seorang pendeta pun juga harus mencari nafkah, katanya seperti itu. Tapi prinsip kami keluarga dalam pelayanan, kami tidak mau meminta, tapi prinsip kami adalah memberkati. Itu prinsip kami pertama dalam pelayanan. Pada saat kami vakum selama 1 tahun,
satu pergumulan yang bagi kami mencari dan pernah mendapat satu informasi yang pernah saya bertemu dengan seorang dokter teologi, saya nggak akan sebut namanya. Beliau menjelaskan YHWH dan beliau mengatakan bahwa itu angka mati lah. Dalam hati saya, kok angka mati? Kalau huruf mati mungkin masuk akal, tapi kok saya tuh bergumul, lah kok bisa ya seorang dokter mengatakan demikian? Dan akhirnya saya bergumul sendiri, pergumulan saya, dan saya selalu membaca Alkitab, dan selalu saya membaca itu ada sesuatu yang aneh dan saya berat. Dan saya meninggalkan itu. Cuma yang saya selalu baca itu di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Itu saya baca terus setiap hari, setiap saat. Dan selama pergumulan itu saya pernah ngalami satu kecelakaan, dan ini ada tandanya. Disitulah saya diteguhkan. Dan waktu pada saya kecelakaan, saya sempat kenapa saya bisa kecelakaan? Padahal kan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga saya. Tapi situ saya baru berpikir bahwa oh iya, selama ini saya nggak tahu siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Dan disitulah saya diteguhkan bahwa pada saat itu saya mencari dan saya melihat, saya membuka YouTube, saya cari-cari nama yang sebenarnya, dan saya lihat videonya dari Pak Lukas, dan saya belajar, oh disinilah, di situ saya diteguhkan, dan sudah sekian lama saya nggak pergi ibadah, saya nggak pergi ke gereja, karena memang saya sama keluarga memutuskan nggak ke gereja, karena bagi saya waktu itu saya nggak akan ke gereja sebelum saya mendapatkan suatu nama yang benar. Itu saya memutuskan, karena percuma saya pergi tapi hasilnya sama aja. Nah, pada saat saya menemukan sebuah video di YouTube yang disampaikan oleh Pak Lukas, di situ saya diteguhkan. Saya belajar, saya renungkan, dan saya berdoa sama keluarga. Saya bilang, Bapak, kalau memang ini namamu, tolong singkapin, tolong teguhkan saya. Disitulah setiap saat kami berdoa, kami memuji, kami menyembah, dan disitulah saya diyakinkan bahwa Yahweh adalah satu-satunya nama, dan Yeshua Mashiach adalah Raja di atas segala raja. Dan disitu saya percaya dan yakin, dan saya memutuskan saya harus ketemu sama Pak Lukas. Saya harus ketemu, saya harus berangkat, dan saya harus sampaikan kebenaran ini. Nah, pada saat saya pergi dari Cepu, saya berangkat dari Cepu, dalam perjalanan saya berdoa, saya bilang, ya Bapak, saya harus kemana? Tunjukkan saya, biarlah perjalanan saya ini Engkau yang tuntun. Sebelum saya sampai sini, saya ditunjukkan sama Bapak Yahweh harus ke suatu tempat. Nah, di situ saya ditemukan oleh seseorang yang dulunya mungkin dia nggak mengenal nama Yahweh, tapi puji Bapak Yahweh, saya menyampaikan kebenaran sambil perjalanan untuk menuju ke Kehilat sini di Magelang. Beliau mau menerima nama itu. Singkat cerita, sampailah saya di sini, dan hari Jumat kemarin saya diteguhkan untuk pembaruan, dibaptis pembaruan, dan semua itu karena kasih karunia Bapak Yahweh. Saya punya prinsip dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah takut dikeluarkan dari sinode, saya nggak pernah takut dikeluarkan dari manapun, dan saya tidak pernah takut siapapun yang mengecam saya, karena bagi saya hidup saya bukan di tangan manusia, hidup saya bukan di tangan sinode, tapi hidup saya ada di tangan Bapak Yahweh. Satu pesan bagi saya, bagi saudara-saudara, bahkan saudara semua yang hari ini yang mendengarkan firman dari Bapak Yahweh, jangan keraskan hati Anda. Kalau Anda mengeraskan hati Anda, percuma, Anda nggak akan selamat. Karena nama Yahweh, dan di dalam nama Adonai, Yeshua Mashiach adalah
nama yang akan menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam. Ya, puji Tuhan. Kita akan dengar sedikit kesaksian dari Saudara Yusak ya. Ayo silakan maju ke depan sini. Enggak mau. Ya udah, enggak apa-apa. Oke. Baik, saudara, kita akan dengar firman Tuhan sekarang. Mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat 20. Saya memberikan judul materi saya pagi ini adalah rahasia di balik runtuhnya tembok Yeriko. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan Yeriko telah menutup diri dan ditutup karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun yang keluar dan tidak seorang pun yang masuk. Lalu Yahweh berfirman kepada Yosua, lihatlah, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Dan kamu harus mengelilingi kota itu, seluruh para tentara mengelilingi kota itu 1 kali. Demikianlah kamu harus melakukannya 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan para imam harus meniup sangkakala. Dan akan terjadi ketika tanduk domba jantan itu berbunyi panjang, saat kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh umat menyorakkan pekik yang gegap gempita. Maka akan runtuhlah tembok kota itu ke bawahnya. Lalu haruslah setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya. Kemudian Yosua anak Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Hendaklah 7 orang imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Yahweh. Dan dia berkata kepada bangsa itu, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang yang bersenjata harus berjalan di depan tabut Yahweh. Lalu terjadilah ketika Yosua telah berkata kepada bangsa itu, ke-7 imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di hadapan Yahweh, mereka bergerak maju meniup sangkakala, dan tabut perjanjian Yahweh mengikuti mereka. Dan orang yang bersenjata berjalan di depan para imam sambil meniup sangkakala, dan rombongan mengikuti tabut itu berjalan maju dan meniup sangkakala. Dan Yosua telah memerintahkan bangsa itu dengan mengatakan, janganlah kamu bersorak atau membiarkan suaramu terdengar juga, janganlah keluar sepatah kata pun dari mulutmu, sampai pada hari aku berkata kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Yahweh mengelilingi kota itu, mengelilinginya 1 kali. Lalu mereka kembali ke perkemahan dan tinggal di perkemahan. Dan Yosua bangun pagi-pagi juga para imam yang mengangkut tabut Yahweh. Juga ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba itu berjalan di depan tabut Yahweh, berjalan maju
dan mereka terus meniup sangkakala, dan orang yang bersenjata berjalan di depan mereka, dan rombongan mengikuti tabut Yahwe sambil terus berjalan maju serta meniup sangkakala. Dan pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali, lalu pulang perkemahan. Demikianlah mereka melakukannya selama 6 hari. Dan terjadilah pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi saat fajar menyingsing, dan mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali. Dan terjadilah pada ke-7 kalinya para imam itu meniup sangkakala. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Yahwe telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu akan menjadi barang bakti bagi Yahwe. Kota itu dengan segala yang ada di dalamnya. Hanya Rahab, pelacur itu, akan tetap hidup. Dan ia dan semua orang yang ada bersamanya di dalam rumah itu, karena dia telah menyembunyikan para utusan yang telah kita utus. Dan kamu harus benar-benar menjaga diri dari barang bakti, agar kamu tidak membuat dirimu tertumpas ketika kamu mengambil dari barang bakti itu, dan kamu menjadikan perkemahan Israel menjadi sebagai barang bakti, dan kamu mencelakakannya. Dan segala perak dan emas serta bejana-bejana dari tembaga dan besi, semuanya kudus bagi Yahwe. Semuanya itu harus masuk ke perbendaharaan Yahwe. Ketika umat itu bersorak dan meniup sangkakala, maka terjadilah saat umat itu mendengar bunyi sangkakala, lalu umat itu menyorakkan pekik yang gegap gempita, maka runtuhlah tembok itu ke bawahnya. Lalu setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya ke kota itu, dan mereka merebut kota itu. Baik, saudara-saudara, pembacaan kitab suci kita sampai di sini. Saya rasa kisah ini kita semua sudah mengenalnya. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun mereka sudah mengerti tentang kisah ini. Tetapi saudara, ada satu hal yang cukup menarik dari cerita tentang Yosua yang terdapat di dalam kitab Yosua ini, yaitu sesuatu yang kita harus tahu di dalamnya, karena ada rahasia yang tersembunyi di balik peristiwa ini. Nah, sambil saya bercerita, kita akan membayangkan bersama-sama. Ambillah contoh kita sebagai orang Israel yang harus masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko menjadi satu visi dan impian bagi bangsa Israel. Tetapi ternyata untuk bisa masuk ke kota Yeriko itu tidak semudah orang membalik telapak tangan. Karena ternyata kota Yeriko ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Barangkali mereka berpikir, kita sudah biasa masuk ke kota-kota, mudah kita menembusnya. Tetapi tidak demikian dengan kota Yeriko, saudara. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang data kota Yeriko ini, saudara. Laser pointer, ada enggak? Nah, kita lihat saudara, kota Yeriko ini saya ambil dari kota Yeriko yang kuno. Ya. Kota Yeriko yang kuno ini ternyata kotanya itu double. Apa namanya? Temboknya itu double, saudara. Depan dan belakang. Kita lihat data-datanya. Ya, data-data tembok Yeriko kuno. Ini sebelum diruntuhkan.
Tembok luar itu tebalnya 6 kaki atau 1,8 meter. Nah, jarak antara tembok luar dan tembok dalam adalah 12 sampai 15 kaki atau sekitar 3,6 ya, atau ini ya, sampai 4,5 meter, kira-kira segini jaraknya. Nah, tembok dalam itu tebalnya 3,6 saudara meter, sementara tinggi temboknya itu 30 kaki atau 9 meter. Kalau kehilat kita ini kira-kira berapa ini? 6 meter ya. 6 meter ada nggak kalau di sini ke sini? Kira-kira saudara yang suka ngitung. Saya rasa 6 meter ini ada ya kali ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan kota yang dikelilingi dengan double tembok ini untuk dikuasai bangsa Israel ternyata tidak mudah. Kita membayangkan hal ini saja, wah, mustahil mereka bisa menembus masuk. Jadi saya bisa mengatakan kepada saudara sekalian bahwa kalau kita memiliki visi dan impian, barangkali visi impian kita sama seperti bangsa Israel, visi yang besar, tetapi selalu kita diperhadapkan dengan apa yang namanya kemustahilan. Kenapa saya katakan mustahil? Sebab kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua tadi di ayat 1 ya, dikatakan Yeriko telah menutup diri. Perhatikan kata menutup diri, dan ditutup, tidak seorang pun keluar maupun masuk. Nah, ini bicara tentang kemustahilan. Semua sudah deadlock, tidak ada hasilnya sama sekali. Ayo sekarang kita renungkan pada diri kita masing-masing, saudara-saudara. Apa yang kita alami saat ini? Apa yang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara punya visi dan impian, namun saudara terbentur dengan sesuatu yang nampaknya mustahil? Oh, ternyata di sini. Yang nampaknya mustahil, saudara-saudara. Dan saya katakan bahwa kalau kita, sebutlah kita berdiri di sini, melihat benteng yang tinggi begini, kira-kira bagaimana? Pada masa itu, yang namanya bom nuklir belum ada, ya, bom atom belum ada, apalagi nuklir. Jadi secara fisik orang akan berkata mustahil saya bisa menembus ke dalamnya. Sama seperti kita, saudara. Kadangkala kita diperhadapkan dengan apa yang namanya kemustahilan. Tapi hari ini, melalui renungan ini, kita akan belajar untuk mempraktekannya. Sehingga apa yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil. Amin. Tetapi kita harus memakai rule-nya Tuhan, memakai aturannya Tuhan, tidak semau-maunya kita sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita akan coba lihat formatnya bagaimana. Apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel sehingga tembok yang setebal ini ternyata bisa hancur juga. Dan yang menghancurkan itu bangsa Israel atau bukan, saudara? Halo, saya tanya nih, yang menghancurkan tembok Yeriko bangsa Israel atau bukan? Bukan. Yang menghancurkan itu adalah kekuatan Tuhan sendiri. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah 10 tahun lewat, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang pendeta
yang didatangi oleh malaikat Mikael. Pada waktu dia sedang tidur, ya, nama pendetanya ini adalah Roland Buck, saudara. Pada waktu dia sedang tidur, dia didatangi oleh malaikat Mikael. Dan malaikat Mikael ini mendatangi pendeta Roland Buck ini. Dia menceritakan banyak hal tentang apa yang ditulis oleh kitab suci. Dan itu menjadi satu kesempatan yang baik untuk Roland Buck bertanya sebuah pertanyaan kepada malaikat ini. Dia tanya begini, saya membaca di kitab suci, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, itu ceritanya bagaimana kok sampai tembok itu runtuh. Lalu malaikat Mikael itu menceritakan panjang lebar. Salah satu di antaranya dia katakan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk saya berjaga-jaga di sekitar tembok itu. Tuhan katakan nanti ketika bangsa Israel itu berseru, kamu hancurkan tembok itu. Saya memiliki begitu banyak pasukan, dan ketika saatnya tiba, ketika bangsa Israel itu bersorak, saya masuk ke dalam tembok itu dan tembok itu saya hancur leburkan. Luar biasa bukan, saudara? Bangsa Israel tidak memiliki TNT, bahan peledak. Bangsa Israel juga tidak memiliki kekuatan yang mampu untuk menghancurkan tembok setebal ini. Tetapi toh tembok itu bisa runtuh juga oleh kuasa Tuhan. Hari ini saya memberitahu kepada saudara, jangan kita berkata, oh itu mustahil untuk masalah saya. Hari ini saya tegaskan, firman tetap firman. Bapa Yahweh itu maha kuasa, dan kuasanya tidak pernah hilang sampai kapanpun juga. Dan dia pun berkuasa atas masalah yang saudara alami. Nah, pagi ini saudara-saudara, mari kita lihat format atau pola yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekarang perhatikan langkah awal sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama yaitu ingat janji Tuhan. Dikatakan, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Jadi yang pertama adalah mengingat akan janji Tuhan. Kalau kita bisa mengingat janji Tuhan, maka itu modal utama kita untuk bisa menjalani hidup di dunia ini tanpa mengenal rasa takut. Selama kita berjalan di dalam kehidupan di dunia ini, saudara, kadangkala kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Apakah itu tantangan di dunia bisnis? Apakah itu tantangan di dalam rumah tangga? Apakah itu tantangan di dalam studi? Atau tantangan di dalam kita bersosialisasi? Atau apa saja? Kita selalu diperhadapkan dengan tantangan yang cukup besar. Tetapi sekali lagi modal utama kita adalah kita harus ingat akan janji Tuhan. Berapa banyak di antara kita semua yang punya visi dan impian rasanya belum terwujud. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih, modal utama ini tidak boleh kita lupa.
Kadangkala ketika kita berhadapan dengan sebuah tantangan, kita langsung menghindar, kita langsung meninggalkan Tuhan. Kita belum masuk lebih dalam lagi, tetapi kita sudah meninggalkan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Kemudian yang kedua adalah jangan melihat kegagahan prajuritnya. Sekalipun Yahweh mengakui kalau mereka atau orang-orang Yeriko itu hebat, tapi sekarang yang kita lihat adalah kedahsyatan Bapa Yahweh. Ya, di ayat yang kedua saya bacakan untuk saudara. Saya sangat senang sekali dengan kisah-kisah heroik seperti ini, saudara, karena itu bisa menggugah, menyemangati di dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Yahweh berfirman kepada Yosua, lihatlah, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Jadi Yahweh pun mengakui bahwa prajurit Yeriko itu gagah perkasa. Raja Yeriko itu pun raja yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Yahweh tahu itu. Tetapi sekali lagi, di sini Tuhan ingin agar kita tidak melihat kegagahan atau kehebatan musuh atau lawan. Bukankah kita seringkali melihat bukan kedahsyatan Tuhan, tetapi yang kita lihat adalah besarnya masalah. Yang kita lihat adalah masalah itu yang akan menerkam hidup kita, sehingga kita sudah membayangkan sesuatu yang mengerikan. Saya sering memberitahu kepada saudara, saat kita membayangkan, saat kita mengucapkan, itu berarti kita sedang mencipta. Jadi seharusnya kita membayangkan akhir dari visi dan impian kita, di mana kita sebagai pemenang. Bukan kita membayangkan besarnya dan dahsyatnya tantangan yang ada di depan kita, sehingga membuat hati kita menjadi kecut, menjadi takut, menjadi miris, menjadi kecil hati, sehingga kekuatan Tuhan itu seolah-olah tidak ada di dalam diri kita. Hari-hari terakhir ini, saudara, saya katakan kita hidup di masa yang sukar. Apa saja itu sukar. Mau sekolah, masuk sekolah saja sukar. Mau masuk kerja, sukar. Orang mau cari nafkah, sukar. Apa saja terasa sulit. Tetapi kita harus mengingat, bukan sulitnya yang kita pandang, tetapi kekuasaan dan kedahsyatan Tuhanlah yang harus kita pandang. Saat saudara bangun pagi, apa yang ada di pikiran saudara? Saya ingin saat kita mulai membuka mata, langsung batin saudara berkata, haleluya, hari ini adalah mujizat besar yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Ayo, saudara lakukan itu atau tidak pagi tadi? Ada yang melakukan ngomong begitu, saudara? Berarti saudara sudah lupa. Saya sudah sering mengajarkan, begitu kita buka mata, langsung pikiran kita nge-switch kepada Tuhan dengan berkata, haleluya, hari ini adalah hari mujizat besar untuk saya. Saudara mau praktek? Ya? Besok kalau bangun pagi, saudara ngomong begitu. Saudara boleh praktek dan lihat hasilnya. Saudara nggak mau praktek sih, jadi nggak ada hasil dong kalau begitu. Ingat, Tuhan itu bekerja sesuai dengan aturannya sendiri. Di dunia alam supranatural itu ada yang namanya sistemik. Kita nggak bisa mengatur-atur polanya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau mendapat mujizat, kita harus masuk
menempatkan diri pada satu aturan Tuhan, maka yang terjadi adalah mujizat besar. Saya ingin sekalipun dunia dalam keadaan sulit, tetapi tidak demikian dengan anak-anak Bapak Yahweh. Haleluya. Usaha saudara akan dibuat lancar, apapun pekerjaan yang saudara lakukan akan selalu dibuat oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil. Tetapi kita menggunakan polanya Tuhan. Jangan lihat sulitnya dunia, jangan lihat hal-hal yang sifatnya negatif, karena saudara pasti akan lemah, saudara pasti akan klokro, saudara pasti akan kalah. Pakai metodenya Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, siapkan formasi yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ingat, dunia alam roh itu bekerja secara sistemik. Jadi pakai aturan sesuai dengan formatnya Tuhan. Tanpa kita menggunakan aturan, tapi kita bikin aturan sendiri, saudara nggak akan pernah bisa berhasil. Nah, sekarang kita lihat aturan yang ada, saudara. Ya, perhatikan baik formatnya. 7 imam itu membawa sangkakala. Dia ada berjalan di depan sendiri. Imam itu berjalan di depan sendiri, saudara. Imam tidak boleh di belakang, tapi harus di depan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat di kitab Yosua pasal 3 ayat 13, di sana diceritakan ketika Yosua membelah sungai Yordan. Kalau lautan Kolsom, siapa yang membelah, saudara? Melalui tangannya siapa? Mose, ya, Mose yang membelah lautan Kolsom. Kita terkagum-kagum, saudara. Wow, dahsyat sekali. Ada lautan luas yang dibelah. Orang bisa berjalan di tengah-tengahnya dengan tanah kering. Mereka berjalan, sementara kiri dan kanannya dinding air yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 100 meter lebih. Mereka lihat ke atas itu semua dinding air, saudara. Tetapi yang mereka lihat itu hanya 1 malam saja. Tapi kalau saudara lihat ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan, di situ dikatakan imam-imam ada di depan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 13, saya bacakan demikian bunyinya. Dan akan terjadi ketika telapak kaki para imam yang mengangkut tabut Yahweh Tuhan seluruh bumi berjejak di atas air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus dari air yang turun dari atas, dan dia akan berhenti bagaikan sebuah bendungan. Waduh, ngeri sekali ya. Begitu kaki para imam kena air sungai Yordan, pelung gitu, air itu langsung menyibak menjadi 2, terbelah, dan bangsa Israel bisa berjalan. Dan itu tidak terjadi 1 hari, tapi dikatakan sepanjang musim menuai. Berarti tiap-tiap hari orang masih bisa menyaksikan sungai Yordan yang terbelah. Tetapi terlepas dari semua itu, kunci rahasianya adalah kekuatan Bapa Yahweh yang tanpa batas. Jadi saudara perhatikan di sini, 7 imam itu berjalan di depan dengan membawa sangkakala. Sementara di bagian tengah itu tabut Elohim. Nanti formasi ini berubah, saudara. Ya, tetapi formasi awal kita harus ngerti. Ya, tabut Elohim. Kemudian yang bagian belakang baru tentara Israel.
Apa sih arti dari format ini, saudara? Saya yakin ini bukan sekedar asal-asalan, karena ini yang memerintahkan Tuhan loh. Imam harus di depan, tentara harus di belakang, itu yang ngatur Tuhan. Berarti ada sesuatu yang menarik di sini. Kalau Tuhan yang mengatur, berarti ada sesuatu. Nah sekarang perhatikan saudara, 7 imam membawa sangkakala. Ini sebagai pembuka jalan menyingkirkan energi yang buruk. Saya pernah mengajarkan kepada saudara tentang sangkakala. Itu suaranya, suara sangkakala itu secara alam supranatural itu bisa menyingkirkan energi-energi buruk, saudara. Saya pernah meniup satu sangkakala, begitu saya tiup itu setan itu pada bubar semua. Saya pernah lakukan itu di atas Gunung Tidar. Nah saudara yang terkasih, peniup sangkakala ini jumlahnya 7. Dan sangkakala atau imam yang membawa sangkakala ini adalah simbol dari penyembahan dan doa. Jadi saat saudara berhadapan dengan tembok-tembok kemustahilan, yang pertama dilakukan adalah hal-hal yang bersifat rohani, bukan jiwani, apalagi yang kedagingan. Makanya tentara tidak di depan tetapi di belakang, jangan dibalik saudara. Kalau kita biasanya begitu ada masalah, yang utama apa? Emosi dulu ya, marah dulu saudara. Nah itu terbalik. Di sini Tuhan ajarkan kepada kita, begitu kita ketanggor masalah, begitu kita kebentur sebuah tantangan, doa dulu, menyembah kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu sebagai pembuka jalan untuk kita bisa masuk lebih dalam, biar nanti Tuhan yang mengatasi setiap masalah-masalah yang saudara hadapi. Pertanyaan saya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Halo? Kalau paham saya lanjut saudara-saudara. Nah sekarang kita perhatikan, saudara bisa bayangkan ketika Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel, dia katakan imam-imam di depan, bawa sangkakala semua saudara, kemudian tabut di bagian belakang, di tengah ya. Nah sekarang coba kita perhatikan yang selanjutnya, ini banyak simbol-simbol di sini saudara. Imamnya 7, sangkakala juga 7. Nah saudara perhatikan angka 7 di sini. Angka 7 itu adalah angka penundukan diri kepada Elohim, itu sebagai senjata utama. Karena angka 7 huruf Ibrani memiliki angka gematria 7, itu adalah huruf Zain. Dan huruf Zain itu adalah simbol dari pedang. Huruf Zain itu sebagai simbol dari senjata. Jadi ketika kita melihat imamnya 7, sangkakalanya 7, itu simbol dari penundukan diri. Angka 7 itu simbol penundukan diri. Kita lihat orang yang mau tunduk pada angka 7 ini, dia pasti akan mendapat mujizat. Saya ambil contoh Naaman, panglima tentara Aram. Dia orang yang disegani, dia orang yang gagah perkasa, luar biasa. Tetapi di balik jubah kebesarannya, ternyata di dalam tubuhnya mengandung penyakit kusta yang menjijikkan saudara. Saat dia pakai baju kebesaran, pakaian tentara, semua orang hormat, semua orang tunduk, semua orang takut dengan Naaman.
Dia tidak tahu pada saat dia pulang rumah, hatinya terasa tercapik-capik. Apalagi saat dia membuka pakaian kebesarannya, mungkin nanah-nanahnya nempel di tubuh Naaman itu. Di tubuh di baju kebesarannya, saudara. Karena dikatakan Naaman itu tubuhnya penuh dengan kusta. Dan penyakit kusta pada zaman itu sebagai penyakit aib yang luar biasa, saudara. Orang menyebutnya itu penyakit dosa. Walaupun zaman sekarang penyakit kusta itu bisa diobati, tapi zaman itu sulit sekali mengobati kusta. Bahkan hampir tidak bisa diobati. Karena lama-kelamaan itu tubuh akan pretel satu-satu. Saudara bayangkan orang yang disegani, orang yang diagungkan, hatinya susah setiap kali pulang. Dan di situ kita tentu tahu ceritanya saat Naaman minta tolong kepada seorang nabi di Israel. Dan ternyata Nabi Elisa pada waktu itu bukannya dia mendoakan keluar nemui saja, tidak, saudara. Tapi Elisa berkata, suruh panglima tentara Aram itu menjeburkan diri di sungai Yordan 7 kali. Naaman secara fisik dia tersinggung. Kurang ajar, saya panglima besar Israel saja takluk sama saya. Itu terbukti ketika Naaman sempat menawan seorang perempuan dari Israel yang dijadikan budak. Barangkali keluarganya dibantai oleh Naaman, sehingga gadis kecil dari Israel itu harus ditawan oleh Naaman. Sekarang ini Nabi sok belagu, nemui saya saja tidak, saya malah disuruh kungkum di sungai Yordan 7 kali. Ini kurang ajar. Dia marah-marah, saudara. Dia katakan, bukankah begitu banyak sungai, ada sungai Parpar dan sebagainya, kita bisa jebur di situ sungai yang lebih bersih. Ada Abana, ada Parpar, macam-macam banyak sungai. Kenapa saya harus nyemplung di sungai Yordan? Dia marah sambil pulang. Tetapi ajudannya memberi nasihat secara baik-baik. Ajudannya berkata begini, Tuan, apa susahnya sih wong cuma jebur di sungai Yordan saja kok. Kalau misalnya Nabi itu memberi perintah yang sulit, Tuhan pasti akan melakukannya. Apalagi cuma jebur di sungai Yordan saja kok susah amat. Dicoba dulu dong. Nah di situ Naaman mulai tergugah. Dia pasti berpikir, iya ya, kenapa tidak saya coba ya? Bukankah yang memerintahkan itu Nabi yang memiliki kuasa Tuhan? Kita coba dulu dah. Nah saudara bayangkan, ketika Naaman harus jebur ke sungai Yordan, mau tidak mau, suka tidak suka, dia buka pakaian kebesarannya. Disitulah semua orang, tentara-tentara bawahannya, dia pasti melotot dan berkata, wow, ternyata panglimaku kena kusta. Tapi Naaman harus tunduk. Dia jebur ke sungai Yordan. Waktu dia membenamkan diri 1 kali, dia angkat, dia lihat kustanya masih ada. Dia menenggelamkan lagi 2 kali, kostanya masih ada. Hatinya pasti kebat-kebit, saudara. Wah, jadi atau tidak nih? 3 kali masih juga ada, 4 kali masih juga ada. Hatinya terus kebat-kebit. Bagaimana nanti kalau tidak terjadi? Tapi yang penting saya tunduk. Mau jadi atau tidak, pokoknya saya tunduk terlebih dahulu. Ke-5 kali enggak juga terjadi apa-apa. Ke-6 kali tidak terjadi apa-apa. Dan saat dia membenamkan ke-7 kalinya,
Begitu dia keluar, kitab suci menulis bahwa kulit Naaman itu sudah bersih dari penyakit kusta, bahkan seperti kulit bayi lagi, bersih, sembuh total dari penyakit kusta. Artinya apa? Angka 7 adalah angka penundukan diri. Saudara yang terkasih, ini menjadi sebuah senjata. Makanya saya perbandingkan dengan kitab Yakobus 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Jadi saudara-saudara, kalau rahasia penundukan diri ini kita tidak punya, jangankan setan lari, kitanya yang lari iya. Jadi rahasianya adalah penundukan diri. Kalau saudara tunduk kepada Tuhan, berarti saudara memiliki angka 7 itu. 7 adalah angka penundukan diri. 7 juga simbol dari kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dunia ini dijadikan Tuhan sampai hari yang ke-7 sempurna, tidak ada hari yang ke-8. Setelah hari yang ke-7 semuanya selesai karena Tuhan berhenti pada hari yang ke-7, yaitu Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita sekarang memiliki senjata? Kalau saudara punya penundukan diri yang sangat tinggi kepada Tuhan, maka semakin tajamlah senjata yang kita miliki. Ingat, Zain adalah senjata. Kemudian yang keempat, bangsa Israel disuruh diam, tidak boleh bicara apalagi dengan membalas ejekan orang-orang yang nonton di atas tembok Yeriko. Ini yang seringkali luput dari pembahasan para pengkhotbah, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, saya bacakan untuk saudara, dikatakan demikian. Dan Yosua telah memerintahkan bangsa itu dengan mengatakan, janganlah kamu bersorak atau membiarkan suaramu terdengar, juga janganlah keluar sepatah kata pun dari mulutmu, sampai pada hari aku berkata kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi saat kita masuk ke dalam aturannya Tuhan, kadangkala kita diolok, kadangkala kita dicaci maki. Kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh, ternyata pengenalan nama Yahweh itu belum cukup, saudara. Itu baru tingkat awal, tingkat dasar. Setelah itu kita masuk lebih dalam, kita mengenal perayaan 7 hari raya. Itu pun belum selesai. Ternyata kita mengenal lagi nama Sang Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach. Itu pun belum selesai. Kita masuk lebih dalam lagi, yaitu menerima Torah Yahweh. Luar biasa sekali. Tetapi ketika kita masuk semakin dalam, muncul para pengejek, pengolok, ibarat orang-orang yang berada di atas tembok kota Yeriko. Saat mereka mulai berjalan, ini kepercayaan saya, orang-orang di kota Yeriko naik ke atas tembok, lalu mereka nonton bangsa Israel yang mengelilingi tembok itu. Pasti komentarnya jelek semua. Barangkali ada yang berkomentar, ini bangsa Israel dasar orang tidak punya otak. Tembok sekian tebalnya mau dikelilingi, mau runtuh tembok ini, emang buatan mbahmu apa? Pasti seperti itu, saudara. Belum lagi orang-orang yang di Yeriko mungkin diambil batu kemudian disambit orang Israel. Tapi Yosua katakan, jangan kamu
berbicara sepatah kata pun. Artinya apa? Kita harus tahan terhadap komentar-komentar dari luar. Kita harus tahan terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengganggu energi positif kita. Kita harus tahan terhadap orang-orang yang mengacaukan visi dan impian kita. Kita harus tutup mulut. Jangan kita berdialog dengan mereka. Seperti bangsa Israel diperintahkan oleh Yosua, kamu kelilingi saja tembok itu, jangan bicara sepatah kata pun. Sekalipun di atas mengolok, mencaci maki, mengejek. Bahkan kalau pada zaman itu ada orang jual bakso, mungkin disiram pakai duduh bakso. Bisa saja terjadi seperti itu, saudara. Dihina habis-habisan. Tapi bangsa Israel enggak pusing. Dia tetap ikuti formatnya Tuhan, yaitu mengelilingi tembok itu dengan tutup mulut. Tidak boleh bicara. Berapa banyak di antara kita yang sering kali mengalami kegagalan ketika kita membalas energi orang yang negatif. Berarti energi positif kita akan ketarik mereka. Saudara yang terkasih, saya ingatkan sekali lagi, kadangkala di Facebook itu banyak orang-orang yang berkomentar sinis ketika kita mengemukakan sebuah kebenaran. Ya, kalau saudara lihat, kita sering diolok, dicaci maki, tapi kita harus mengambil sikap diam, jangan membalas. Kalau saudara ingin supaya dia tidak mengganggu, di unfriend saja, di delete, di block, sehingga dia tidak bisa mengganggu lagi. Itu lebih mudah, saudara. Seperti beberapa hari ini saya baru memposting kembali tentang bumi datar. Ada yang komennya itu jelek sekali, bahkan menghina Torah, saudara. Sampai saya memberi komentar begini, kalau kamu mengatakan bahwa Torah itu salah, robek Torahnya. Berani atau tidak? Ya. Dia berdalih yang ngomong Torah salah kan sains apa begitu. Saya katakan, kamu kan ikutnya dia, robek saja dong Torahnya. Itu baru orang gentleman dan konsekuen. Tapi dia selalu bulet saja. Saya berpikir, kalau saya layani orang ini, habis energi saya. Jadi tadi pagi sebelum kita beribadah, saya sudah eksekusi orang itu, out dari pertemanan. Itu akan lebih nyaman, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan akan tetap memiliki energi yang positif. Jangan pernah meladeni. Loh, saudara pikir yang berbicara negatif itu hanya orang-orang di luar sana? Enggak loh, saudara. Bahkan pengagung Yahweh yang katanya sudah melayani, itu pun parah loh ucapannya. Saya nggak habis pikir, ini ngeri sekali. Dan saya katakan itu dalam bahasa Ibrani itu lason hara. Tahu lason hara? Lidah beracun, saudara. Dan saya katakan orang-orang yang lidahnya beracun, saya tidak akan tanggapi. Saya hanya berpikir, oh orang ini tidak layak menjadi sahabat, saudara. Karena sekali waktu orang ini berbenturan, saudara akan diserang habis. Karena seorang sahabat, sekalipun orang itu jatuh, dia akan dirangkul, dia akan disambut, dia akan diangkat, ditolongin. Tapi kalau orang yang kata-katanya saja tidak jadi berkat, wah, mereka bukan menjadi sahabat yang baik. Jadi lebih baik diamkan saja, biarkan orang itu mengoceh ngalor ngidul, biarkan saja, saudara. Jangan pernah kita terpengaruh. Sekali lagi, banyak orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yahweh, tetapi
belum tentu mentalnya itu baik. Tetapi saya tekankan di sini, tutup mulut. Jangan pernah ya menanggapi suara-suara orang-orang yang ada di atas tembok Yeriko. Bahaya kita, energi kita habis. Saya berulang kali, kalau saya mau main debat-debatan, oh saya bisa layani orang debat baik di YouTube maupun di Facebook, saudara-saudara. Tapi saya nggak mau, akhirnya apa, waktu saya habis. Kalau saya mau kerja, saya nggak muncul, nanti dianggap kalah, ya toh. Jadi lebih baik saya tidak menanggapi. Dia mau ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon, terserah. Saya pun kalau diajak, saya pernah diajak oleh seseorang untuk terjadi perdebatan, diskusi panel di salah satu seminar. Orang itu bertanya sama saya, Pak Lukas mau nggak kalau saya mau bikin diskusi panel, saya pertemukan Pak Lukas dengan seorang pendeta namanya ini. Saya bilang tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya tidak mau bertengkar, ya. Daripada bertengkar, lebih baik sendiri-sendiri. Suruh dia ngomong duluan atau saya ngomong duluan. Itu lebih baik daripada dipertemukan. Saya juga orangnya nggak mau kalah, saudara. Apalagi saya punya pola pandang itu dari pola Ibrani. Jadi kalau saya sudah tidak mau kalah, pendetanya juga tidak mau kalah, yang nonton bagaimana? Mereka akhirnya nonton orang bertengkar. Karena yang namanya debat itu sama juga bertengkar, tetapi memakai tema. Yo kita bertengkar yo, temanya apa? Nah itu debat, saudara. Saya nggak mau cara begitu. Saya lebih baik beritakan, terus beritakan. Terima syukur, tidak terima forget it. Gampang kalau buat saya. Ya, karena waktunya kita terus dikejar. Karena sebentar lagi Yeshua HaMashiach akan datang untuk yang kedua kali. Jadi beritakan, terus beritakan. Yang penting tuai jiwa sebanyak-banyaknya, sehingga lebih banyak orang dimenangkan daripada debat kusir, tidak ada juntrungannya. Saya belum pernah ada orang yang debat kemudian ngaku kalah dan menyerah. Saya berkali-kali berdebat dengan pendeta dulu, ya, waktu awal-awal saya menerima Yahweh. Saya katakan, kamu tidak bisa menjawab dengan pertanyaan ini, berarti kamu kandas di situ. Tapi tetap dia nggak mau. Dia selalu menggunakan jurus pamungkas. Tahu jurus pamungkas mereka? Pokoknya. Nah itu jurus pamungkasnya, saudara. Pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya ya wis lah, aku menyerah, wis lakukan saja menurut apa maumu. Jadi lebih baik kita ikuti saja formatnya Tuhan. Diam. Nggak usah layani orang-orang yang berenergi negatif. Lanjut. Mereka mengelilingi tembok itu selama 13 kali putaran. Kalau saudara membaca di ayat 15, ya saya akan bacakan untuk saudara di ayat 15. Dan terjadilah pada hari ketujuh, mereka bangun pagi-pagi saat fajar menyingsing, dan mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi hari pertama dia kelilingin kota itu 1 kali. Hari kedua 1 kali. Begitu sampai pada hari yang ketujuh dia kelilingi berapa? 7 kali. Jumlahnya jadi 13, saudara. Kenapa harus 13? Bukankah dunia mengatakan bahwa 13 adalah angka sial? Kalau saudara melihat hotel-hotel, nggak ada angka 13. Kamar nomor 13, nggak ada. Saudara lihat lift, itu juga nggak ada nomor 13. Rumah sakit, nggak ada nomor 13. Bahkan nomor 4 pun kadangkala rumah sakit nggak ada.
Karena mereka berpikir orang Cina kalau nomor 4 itu artinya mati, si. Jadi dia nggak mau pakai nomor itu. Nomor 13 dianggap angka sial. Apalagi kita pernah mendengar sebuah film yang dulu pernah menjadi film seri di salah satu stasiun televisi, yaitu yang judulnya Friday the 13th, ya. Nah, itu angka 13, saudara. Selalu berurusan dengan dunia setan. Tetapi sebetulnya, kalau saya katakan, setan itu mengambil angka 13 yang notabene-nya Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 13 kali? Karena 13 itu adalah merupakan angka kesatuan dan angka kasih. Kata ehad, ya, alef, het, dan dalet, kalau dihitung jumlahnya 13. Hitungan angka gematria. Alef 1, het itu 8, dan dalet itu 4. Kemudian ahava. Ahava itu artinya cinta. Itu pun juga memiliki angka gematria 13. Alef itu 1, he itu 5, bet itu 2, he itu 5, jumlahnya 13. Artinya adalah angka 13 adalah satu angka unity, satu kesatuan. Jadi apapun visi dan impian kita, jikalau kita bisa bersatu, maka visi dan impian kita pasti terwujud. Saudara lihat bagaimana bangsa pada zaman dulu, ketika pada masa Nimrod, mereka membangun menara Babel. Kitab suci mengatakan bahasa mereka satu. Waktu itu belum ada bahasa Indonesia, bahasa Jepang, belum ada, saudara. Yang ada cuman bahasa Ibrani. Bahasanya masih satu. Dan mereka pun bersatu. Tetapi sayang sekali, kesatuan yang mereka lakukan adalah untuk melawan Yahweh. Sehingga Bapa Yahweh memporak-porandakan bahasa yang satu menjadi bahasa yang begitu banyak di atas muka bumi ini. Yahweh mengakui di kitab Beresit pasal 11, di sana dikatakan, ya, pasal 11 kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa apa saja yang mereka lakukan tidak ada yang tidak dapat terlaksana karena mereka satu. Jadi yang namanya kesatuan itu memiliki power yang sangat besar. Kesatuan kita, coba kita renungkan, apakah kita satu? Kita mulai dari diri kita sendiri, saudara. Tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita keluar, itu berarti tidak satu. Tetapi kalau tubuh kita ada di sini, pikiran kita juga konsentrasi di sini, itu baru satu. Atau mungkin keluarga kita, saudara. Keluarga kita tidak bisa bersatu, itu lemah. Makanya Rabi Saul katakan kalau kita menikah, menikahlah dengan orang yang satu iman. Orang yang sudah teruji imannya. Karena kalau saudara menikah dengan orang yang asal cinta, tanpa saudara uji terlebih dahulu iman mereka, pasti akan kandas di tengah jalan. Karena tidak ada kesatuan. Tapi kalau diuji, mereka betul-betul mencintai Bapak Yahweh, dia pasti akan tetap satu dengan saudara, satu iman. Nah, ehad angka 13 adalah angka kesatuan dan kasih atau cinta atau ahava itu juga nilainya 13.
Jadi kalau saudara ada kesatuan, ada ikatan kasih, maka saudara akan memiliki satu kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan setiap masalah yang saudara hadapi. Pertanyaan saya, saudara masih bisa ikuti saya? Oke, lanjut saudara-saudara. Angka 13 ini adalah angka kedewasaan bagi anak Yahudi secara spiritual. Nah, mereka kalau sudah umur 13, mereka biasa merayakan, istilahnya itu siap untuk melakukan Torah. Mereka mulai membaca Torah sendiri. Itu yang disebut dengan perayaan bar mitzvah. Ya. Jadi mereka sudah dianggap dewasa setelah 13 tahun. Mereka dipaksa dan harus membaca Torah setiap hari. 13 adalah angka kedewasaan. Jadi angka 13 itu sangat istimewa, saudara. Kalau saudara melihat simbolnya Amerika, juga banyak menggunakan angka 13. Walaupun ini diarahkan ke sisi yang negatif. Jadi angka 13 adalah angka yang memiliki power yang besar. Tinggal power ini mau diarahkan kemana? Ke hal-hal yang bersifat menuju ke dunia setan, atau hal-hal yang bersifat kerohanian menuju ke Bapak Yahweh. Kalau saudara melihat ini simbolnya Amerika, ada 13 bintang di atas kepala elang membentuk bintang Daud ini. Ada garis perisai atau tameng burung ini. Ada daun zaitun, ya, 13 daun zaitun di kaki kanan burung ini. Ya. Kemudian ada 13 butir zaitun yang tersembul di sela-sela daun. Ya, ini. Kemudian 13 anak panah yang sebelah sini. 13 bulu di ujung anak panah. Ya, ini. Kemudian 13 huruf yang membentuk kalimat anuit koptis. Ini. Kemudian 13 huruf yang membentuk kalimat e pluribus unum. Kemudian 13 batu yang membentuk piramid. 13 kali 9 titik yang mengitari bintang Daud di atas kepala elang. 13. Jadi 13 itu adalah angka yang memiliki super power, saudara. Angka yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan orang tidak tahu. Ngertinya 13 itu angka sial. Tetapi 13 adalah angka kesatuan. 13 adalah angka kasih atau cinta. 13 juga angka kedewasaan. Cuman kembali lagi, apa yang berasal dari Tuhan selalu dicuri oleh setan, saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa memiliki satu ikatan kasih dengan kedewasaan iman. Maka saya katakan, saudara menghadapi tantangan sebesar apapun, tidak ada yang tidak bisa terpecahkan. Amin. Karena ada ikatan, ada satu kesatuan, dan ada kasih. Itu sebabnya bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 13 kali. Dan yang berikutnya, saudara, angka 13 juga memiliki arti pemprosesan. Saudara tahu Yusuf memimpin mimpi sesuatu dan mengalami visinya itu 13 tahun kemudian. Saudara lihat Yusuf pada waktu pertama kali dia mimpi, memiliki satu visi dan impian untuk menjadi seorang penguasa. 13 tahun kemudian, sebagai angka pemprosesan berjalannya waktu, Yusuf akhirnya menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Kemudian Daud diurapi sebagai raja,
juga 13 tahun baru bisa bertahta. Nabi Samuel sudah mengurapi Daud sebagai raja, tetapi Daud tidak bisa langsung duduk di atas tahta karena masih ada Raja Saul. Dia bahkan mengalami proses dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, oleh Saul, bahkan mau dibunuh. Dan 13 tahun kemudian baru Daud merasakan nikmatnya duduk di singgasana kerajaan. 13 adalah angka pendewasaan, pemprosesan. Artinya saudara, kita jangan terburu-buru tinggalkan Tuhan pada waktu kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarkan dia memproses semuanya. Alam supranatural yang akan bekerja secara otomatis, secara sistemik, memberikan pertolongan atas segala kesulitan saudara. Amin. Jadi hari ini apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita, karena saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan bukan sebagai orang yang kalah, tetapi saudara dijadikan Tuhan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.